Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu secara atas talian. Selamat bertemu kepada semua jemaah SIB Baru Jumpa dan semua saudara mara yang mengikuti ibadah ini di lokaliti masing-masing. Kiranya liputan internet yang baik memihak kepada kita untuk membolehkan kita menyertai ibadah ini dengan baik
dari mula hingga selesai. Baik, kita mulakan ibadah hari ini dengan doa dan saya memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang maha berkuasa, Tuhan yang kami sembah. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kami sehat hari ini. Oleh anugerah-Mu kami ada kesempatan dan ruang untuk bersekutu dan menyembah Engkau. Oleh anugerah-Mu juga kami sudah menerima dan menikmati karya dan pekerjaan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mahu menyembah Tuhan melalui doa, pujian, pemberian, perkongsian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Oleh itu, di dalam ibadah hari ini, kami serahkan hati dan jiwa raga kami di dalam tangan-Mu, supaya kami terus merindui suara dan wajah Tuhan, bagi membentuk karakter dan iman kami menjadi semakin dewasa dan semakin hari, semakin kami mencintai dan dekat kepada Engkau, dan memakai kami menjadi berkat bagi semua bangsa. Kami juga menyerahkan semua anak Tuhan yang terlibat secara langsung dalam pelayanan hari ini, yang bermain alat musik, yang memimpin pujian, hamba-Mu yang membawa firman Tuhan, dan semua individu yang mengendalikan acara supaya menjadi saluran berkat untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada kami semua hari ini. Kami juga memohon berkat dan penyertaan-Mu bagi seluruh jemaah di lokaliti masing-masing, supaya liputan internet berada dalam keadaan stabil bagi membolehkan kami menyertai ibadah ini sehingga selesai. Kami percaya penyembahan kami hari ini berbau harum di hadapan-Mu dan meninggikan Engkau sebagai Tuhan yang kami sembah. Kami mulakan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berbakti buat anak-anak Tuhan yang berada di rumah pada saat ini, yang melihat atau menonton secara online. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada saat ini. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan, jejak-Mu Tuhan. Ya, seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, namun kita tahu kita punya satu Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang sama, Isnin hingga Ahad yang menuntun kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi kita katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajak kami mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela
sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya Tuhan. Ajar kami memahami, ajar kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baiklah, kita teruskan pujian kita dalam bahasa Lundaya. Itu aco sini, aco luk pangapinodo Tuhan. Aco sini, aco luk pangapinodo Tuhan, doamu mawangnya. Aco sini, aco sini, aco luk pangapinodo Tuhan, doamu mawangnya. Lubuk Tuhan, lubuk Tuhan, mawangnya. Lubuk Tuhan, mawangnya. Gerai yang ada Tuhan, dokau mawangnya. Lubuk ada Tuhan, mawangnya. Gerai yang ada Tuhan, dokau mawangnya. Lubuk ada Tuhan. Aco sini, aco sini, aco lu pangapinodo Tuhan, doamu mawangnya. Aco sini, aco sini, aco lu pangapinodo Tuhan, doamu mawangnya. Lubuk Tuhan, lubuk Tuhan, mawangnya. Lubuk Tuhan, mawangnya. Gerai yang ada Tuhan, dokau mawangnya. Lubuk ada Tuhan, mawangnya. Gerai yang ada Tuhan, dokau mawangnya. Lubuk ada Tuhan, mawangnya. Mawangnya. Gerai yang ada Tuhan, dokau mawangnya. Lubuk ada Tuhan, mawangnya. Gerai yang ada Tuhan, dokau mawangnya. Lubuk ada Tuhan, mawangnya. Gerai yang ada Tuhan, dokau mawangnya. Lubuk ada Tuhan, mawangnya.
Baiklah, sebentar tadi kita telah menyanyikan lagu berbahasa Lundaya. Sekarang kita beralih pula berbahasa dusun, Onsi kau ginawaku. Dan sementara lagu ini dinyanyikan, bolehlah wang persembahan dijalankan di ahli keluarga kita. Onsi kau ginawaku, kuma adia Tuhan, ngawi ko siana nukuma adai, kosoro ku kasari, royohon ku ngaranu, sontok song ginawaku, iano ioli dan patah hakonku, itiko posionku, Yesus noralan. Yesus noralan om katapatan, Yesus noralan om Posion, Yesus logam pamasi, ngawi turun pesanan, iti song pemogunan. royo hontu ngaranu Tuhan, soro hontu Ikosiananu, Toko tugang ko Yesus, nanta di dapat tayo, dinamasi kodai. Onsi kau ginawaku, onsi kau ginawaku, kuma adia Tuhan, ngawi ko siya kuma adai, kosoro ku kasari, royohon ku ngaranu, sontok song ginawaku, iano ingoli dan patah hakonku, itiko posionku, Yesus noralan. Yesus noralan om katapatan, Yesus noralan om Posion, Yesus logam pamasi, ngawi tulen pesanan, iti song pemogunan. royo hontu ngaranu Tuhan, soro hontu Ikosiananu, Toko tugang ko Yesus, nanta di dapat tayo, dinamasi kodai. Yesus noralan, Yesus noralan. noralan om katapatan, Yesus noralan om Posion, Yesus logam pamasi, ngawi tulen pesanan, iti song pemogunan. royo hontu Ngaranu Tuhan, soro hontu Ikosiananu, Toko tugang ko Yesus, nanta di dapat tayo, dinamasi kodai. Toko tugang ko Yesus, nanta di dapat tayo, dinamasi kodai. Toko tugang ko Yesus, nanta di dapat tayo, dinamasi kodai. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat. Kita akan masuk di dalam ruangan doa syafaat dan saya akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, beribadah secara maya, online untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa,
Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan, itu sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Bagi saudara kami yang tidak sempat mengikuti ibadah ini dan tidak sempat memberi, Tuhan berkati juga. Pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa sepakat buat keluarga-keluarga di jemaat SIB Berjumpa. Mulai dari ketua keluarga, setiap rumah tangga, kiranya Engkau berikan hikmat dalam setiap aktiviti dan pekerjaan yang diusahakan, supaya kehidupan mereka semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Tuhan, Engkau berkati juga supaya mereka menjadi ketua keluarga yang baik dan rindu untuk bersekutu kepadamu. Buat ibu-ibu, Tuhan berikan mereka hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah tangga, baik dalam mendidik anak-anak. Tuhan berikan mereka kesabaran. Terus berilah penyertaan-Mu Tuhan, agar mereka dapat menjadi istri yang baik, yang selalu rindu beribadah bersama keluarga. Seberat apapun tanggung jawab dan pergumulan ibu-ibu, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan sertai dan berikan hikmat kebijaksanaan buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Biarlah mereka menjadi anak yang berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan yang melayani di gereja ini dan pelayan-Mu setiap cabang pelayanan, yaitu majelis gereja umum, pelayanan wanita, pelayanan wira, pelayanan muda-mudi, pelayanan kanak-kanak, pemain musik, worship leader, singer, operator in focus, dan pelayanan Tuhan lainnya. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan semakin cinta dengan pelayanan mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, terutama bagi mereka pada hari ini, dan kami juga mengucap syukur karena diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang belum sempat hadir pada hari ini, Tuhan, apapun alasan dan pergumulan mereka, biarlah Tuhan menolong mereka dan memampukan mereka untuk dapat mengikuti beribadah bersama keluarga. Pada kesempatan hari ini juga, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa khususnya untuk negara kami Malaysia, di mana kami tinggal, dan kami sebagai warga negara di negara ini. Dan Engkau sentiasa memberikan perlindungan bagi negara kami Malaysia. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami. Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri, Barisan Kabinet, Tuan Yang Terutama, Ketua Menteri, hinggalah para pemimpin masyarakat.
Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa agar penyakit COVID-19 yang melanda negara kami sampai pada saat ini agar dapat segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan kami dapat berjalan dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah dan berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Dan bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemik ini, agar mereka dapat meneruskan penghidupan harian mereka dengan penuh bermakna, supaya tidak ada lagi kesengsaraan, kesulitan yang terus bertambah karena Corona COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, banyak permohonan yang ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi kami yakin dan kami tahu bahwa Tuhan sudah mendengar terlebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami pada pagi hari ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami dan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang sangat indah buat kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menaikkan lagu Penolongku yang Setia. Saat kita berjalan, kasih Tuhan yang akan menerangi kita. Kita tidak takut, kita tidak akan bimbang, karena kita tahu Tuhan yang akan berserta kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku
Salam semua, selamat pagi. Kita berkumpul pada hari ini di tempat kita masing-masing, yang walaupun kita berlainan tempat, tetapi kita masih bersyukurlah karena kita diberikan kesempatan untuk kita mengambil waktu. Pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu memimpin dan memelihara kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Saya pikir dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami. Pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu atas pimpinan Tuhan buat kami semua. Sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau terus memberkati, Engkau terus memimpin dan menolong kami sebagai umat-umat ketebusan ya Tuhan. Hamba-Mu berbicara ya firman Tuhan pada pagi ini. Hamba mohon urapan daripada Roh Allah untuk mengurapikan hamba, supaya firman-Mu pada pagi ini dapat dibicarakan dengan baik. Dalam Tuhan kami telah berdoa. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Allah kita boleh mengambilkan waktu yang walaupunnya kita berlainan tempat di rumah masing-masing. Tapi dengan acara ibadah online pada pagi ini, kita punya waktu yang sangat indah di mana Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang walaupun buat masa ini keadaan kita yang tidak boleh mengizinkan kita untuk datang ke gereja. Tapi satu cara yang sangat indah pada hari ini adalah kita menggunakan satu cara yang orang bilang satu macam modern. Ya, kita menggunakan masa ini, kita akan mengambil waktu bersama-sama mendengar firman Tuhan secara online. Baik, yang ada punya Alkitab, kita akan membuka firman Tuhan. Terdapat 1 Tesalonika 4 yang pertama ayat yang ke-12. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 ayat yang ke-12. Saya akan baca firman Tuhan, hidup. Ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah, kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi pada pagi hari ini, saya akan membawakan kita satu tema yang disebutkan di sini, yaitu hidup berkenan kepada Allah. Inilah tema kita ya pada pagi hari ini.
yang saya ingin bicarakan untuk jemaat SAW Berjumpa dimanapun kita berada. Untuk itu, kehidupan Kristen dimulai dengan langkah iman. Tetapi langkah itu memulai suatu perjalanan iman. Berjalan menunjukkan kemajuan. Ibrani pasal 6 ayat yang pertama. Inilah yang kita lihat tentang kehidupan orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Mengapa demikian? Ini sangat penting kalau kita perhatikan buat masa ini Bapak Ibu Saudara, di mana kita tahu bahwa Allah punya rencana yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Di mana Allah mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Itu makanya hidup kita perlu kita koreksi, perlu kita ambilkan kesempatan seperti pada hari ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Berjalan juga memerlukan kekuatan dan Allah telah berjanji selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ulangan 33 ayat yang ke-25. Itu dalam Perjanjian Lama. Pada pagi hari ini ada 3 unsur kehidupan Kristen yang harus kita ikuti. Yang pertama, hidup dalam pengudusan. Ayat yang pertama hingga yang ke-8. Di dalam keserasian Romawi, moralitas manusia berada dalam keadaan yang sangat rusak. Ajaran Kristen tentang hidup di dalam pengudusan masih asing bagi kebudayaan mereka. Kalau kita melihat tentang kehidupan manusiawi kita buat masa ini, di mana kita tahu bahwa Allah menghendaki supaya hidup kita ini berkenan kepada Allah. Hidup kita ini kita mengambilkan waktu yang banyak bersama dengan Tuhan. Ajaran Kristen tentang hidup di dalam pengudusan masih asing bagi kebudayaan mereka. Kalau kita lihat, bayangkan bagi orang yang belum percaya Tuhan. Kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan mereka, jauh bedanya. Mengapa saya katakan demikian? Kehidupan mereka lain daripada kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Itu yang kita perhatikan di sini, hidup di dalam pengudusan. Itu dikatakan hidup yang berkenan kepada Allah. Kita akan melihat juga Paulus mengemukakan ada 4 alasan, ya, mengapa mereka harus hidup di dalam pengudusan dan menjauhkan diri dari keinginan hawa nafsu. Yang pertama, hidup untuk menyenangkan Allah. Ayat yang pertama. Saya akan baca ayat itu sekali lagi. Ayat yang pertama. Kami minta dan nasihatkan dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Inilah yang kita lihat, yang kita perhatikan. Mengapakah Paulus berbicara demikian? Di mana Paulus peringatkan kepada orang-orang Kristen pada masa ini supaya kehidupan mereka disesuaikan dengan kehendak Allah. Yang pertama tadi hidup untuk menyenangkan Allah. Itu makanya kehidupan manusia ini kita akan pelihara dengan baik. Supaya kehidupan kita itu benar-benar menyenangkan hati Allah. Setiap orang hidup untuk menyukakan seseorang. Banyak orang hidup untuk menyukakan diri sendiri. Kalau kita bicara demikian, itu benar. Di mana seseorang itu dia tidak lagi mengindahkan teman yang lain, melainkan dia selalu mementingkan dirinya. Dan tidak lagi mengingatkan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang dia buat? Coba kita kembali kepada Paulus. Paulus tadi mengatakan, hendaklah hidupmu selalunya menyenangkan hati Allah. Allah menghendaki supaya kehidupan kita ini adalah menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, kalau kita melihat seseorang itu, di mana kehidupannya selalu tidak memberkati orang lain, bagaimana kira-kira rasanya orang lain? Apakah mereka dapat diberkati? Tentu sekali tidak. Mereka tidak mempunyai
kepekaan terhadap keperluan orang lain. Orang lain juga perlu diperhatikan. Orang lain juga perlu kita bantu. Perlu kita sama-sama bimbing supaya hidup mereka juga seperti mana yang Paulus katakan tadi, benar-benar menyenangkan hati Allah. Orang Kristen tidak dapat menjalani hidup ini hanya dengan menyukakan diri sendiri. Roma 15 ayat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Itu makanya penting sekali sebagai orang percaya, kita saling membantu. Mana yang lemah kita bangun. Mana yang tidak kuat kita kuatkan dia kembali. Mana yang enggak menurun kita akan bangkit dia. Supaya dia menjadi orang yang kuat dan terus percaya kepada Yesus. Menyenangkan Allah seharusnya menjadi motif yang utama di dalam kehidupan Kristen. Kali saya ulangi, menyenangkan Allah seharusnya menjadi motif yang utama di dalam kehidupan Kristen. Contoh, Henok hidup bergaul dengan Allah dan sebelum Allah mengangkat dia ke surga. Ibrani 11 ayat kelima. Coba kita perhatikan Henok. Waktu Henok hidup bergaul dengan Allah, di mana Henok merasa bahwa Allah selalu memberkati, memelihara Henok. Kenapa? Hidup Henok sesuai, hidup Henok selalu menginginkan dia bersama dengan Allah. Itu makanya Henok berbuat demikian. Dia tahu Allah itu ada. Dia tahu juga Allah senantiasa memberkati dan memelihara Henok. Kata Yesus, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Yohanes 8:29. Itu kata Yesus. Aku senantiasa berbuat baik apa yang berkenan kepada Bapa. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kalau kita melihat sekali lagi keadaan sekarang ini COVID-19 yang begitu ganas. Banyak ribuan jiwa yang terkorban. Ribuan jiwa yang sudah meninggalkan bumi ini. Yang sudah mati maksud saya, diserangi oleh penyakit yang begitu ganas. Seandainya mereka itu bukan orang Kristen, kemana arah tujuan hidup mereka kemudian kelak? Jadi pada pagi ini kita kembali kepada Henok. Henok hidupnya sesuai di hadapan Allah. Itu makanya Henok menggunakan banyak waktu, banyak masa yang Henok gunakan bersama Tuhan. Dia suka bergaul seperti seorang ibu dan anaknya suka bergaul. Demikianlah Henok dengan Allah. Henok tahu di mana kehidupannya diberkati Tuhan. Menyukakan bukan hanya sekadar melakukan kehendak Allah. Kita mungkin mentaati Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, seperti yang Paulus katakan tadi, di mana sebagai umat yang percaya Tuhan Yesus, supaya kita mengambil langkah yang bijak, supaya kita memelihara hidup kita, mentaati Allah kita yang Maha Kuasa. Hal yang kedua, hidup untuk mentaati Allah. Ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Poin yang kedua ini adalah hidup untuk mentaati Allah. Kita taat kepada Allah. Paulus memberikan perintah kepada orang-orang percaya Tesalonika tentang kesucian pribadi. Paulus ingin supaya umat-umat Tesalonika, orang percaya di Tesalonika, supaya mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Supaya mereka menguduskan kehidupan mereka kepada Allah, mentaati Tuhan dalam kehidupan mereka.
Berikut. Yang ketiga, hidup untuk memuliakan Allah. Dan makanya Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita menggunakan hidup kita untuk memulia ataupun memuji Allah. Karena Allah lah kita dapat melakukan yang terbaik. Ayat yang keempat. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita perhatikan, di mana kehidupan ini kita guna pakai untuk kita memuliakan Allah. Kalau Ndaya bilang, ngerayat Tuhan. Ya, kita memuji Allah dengan hidup yang ada pada kita. Karena Allah lah kita dapat melakukan yang terbaik. Karena Allah lah yang memampukan kita untuk berbuat demikian. Karena itu Allah menuntut persyaratan yang ketat bagi para pemimpin rohani di dalam jemaat. Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 3, ya, tentang seorang pemimpin. Seorang pemimpin dia harus tahu tugasnya sebagai pemimpin, tugasnya sebagai deacon, tugasnya sebagai orang yang dipanggil Tuhan, supaya tugas-tugas yang Allah amanatkan bagi kita, tugas itulah yang sangat indah yang kita harus laksanakan, yang harus kita lakukan. Ini yang kita lihat, hidup untuk memuliakan Allah. Bukan tidak cukup kalau kita sebagai deacon tidak bekerja sama, melainkan kita akui. Kita lihat tadi orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Benar? Sekali lagi saya ulangi, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan satu pekerjaan yang indah di dalam Tuhan. Jika para pemimpin rohani tidak dapat mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Itu dari yang kecil. Dari sana kita belajar. Dari rumah tangga. Ya, dari rumah tangga. Kita perlu urus. Apabila kita kepada yang besar, yang luas, kita boleh laksanakan tugas itu dengan baik. Seperti kata Paulus tadi. Hidup ini untuk kita memuliakan Allah. Dan berikut, yang keempat. Yang keempat, hidup untuk menghindarkan diri dari hukuman Allah. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Yang keempat ini hidup untuk menghindarkan diri dari hukuman Allah. Allah tidak memandang orang yang harus menghukumkan anak-anaknya pada waktu mereka berbuat dosa. Kolose 3, 23 hingga 25. Di sini kita lihat apa yang Paulus katakan. Allah tidak apalagi memandang orang yang harus dihukum. Kalau dia berbuat salah, tetapi ditimpakan hukuman. Menghukum anak-anaknya pada waktu mereka berdosa. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Allah kita masih berbuat sesuatu yang baik bagi Tuhan. Karena kasih Allah kita dimenangkan. Karena kasih Allah kita dikuatkan. Karena kasih Allah kita boleh melaksanakan tugas kita bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, apakah tindakan kita sebagai orang percaya? Apakah hidup kita ini benar-benar berkenan kepada Allah?
Apakah hidup kita ini benar-benar kita koreksi supaya kehidupan kita sesuai di hadapan Allah. Yang kedua, hiduplah dalam keserasian. Ini membicarakan tentang kekeluargaan. Ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara supaya kamu bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Yang kedua ini adalah hiduplah dalam keserasian. Ini membicarakan tentang kekeluargaan. Peralihan daripada pengudusan kepada kasih tidak sukar. Kita lihat Paulus membuat perincian ini dalam doanya yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 3 yang ke-11. Saya akan baca itu. 1 Tesalonika pasal 3 yang ke-11 mengatakan demikian. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih saudara seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kita perhatikan yang Paulus salah katakan di sini tentang hidup secara keluargaan, hidup dalam rumah tangga. Sebagaimana kasih Allah itu kudus, demikian juga kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita hendaklah mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan. Coba kita limbaskan kembali tentang keadaan sekarang ini, di mana kita hidup di tengah-tengah COVID-19, ya, corona ini. Apa yang kita harus buat saat kita berhadapan dengan penyakit yang begitu ganas ini? Tidak ada cara lain untuk kita mengatasi hal ini, melainkan kita serahkan hidup kita kepada Allah. Dialah yang dapat memberikan kepada kita kemenangan dan perlindungan. Itu yang kedua tadi, hidup di dalam keserasian. Secara kekeluargaan kita di dalam Kristus. Yang ketiga, hidup di dalam kejujuran. Ayat yang ke-11. Kiranya Dia, Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kita kembali sekali lagi kepada jemaat di Tesalonika. Paulus memberikan banyak kata-kata kepada mereka supaya mereka melaksanakan kehidupan mereka di dalam Allah secara jujur. Kalau kita lihat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tentang kejujuran ini, ada yang sukar melakukan hal ini. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Seperti mana yang berlaku kepada Paulus. Waktu Paulus dipanggil Allah menjadi rasul, di mana Paulus juga menjelajah sini sana, di mana Paulus banyak berbicara kepada kejujuran. Dia menekankan tentang kejujuran kepada seseorang. Yang sangat terpenting ialah kesaksian orang percaya kepada orang yang berada di luar. Itu yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, kita akan melihat kiri kanan kita, depan dan belakang. Kita di tengah-tengah. Apakah yang kita lihat kepada orang kiri kanan depan belakang kita?
di mana banyak mata memandang kepada kita, di mana mereka terus memandang kepada kita di tengah-tengah dalam pandangan mereka begini. Ya, begitulah keadaannya orang percaya Tuhan. Begitulah keadaan mereka yang ada Tuhan. Karena mereka tidak pernah berbuat yang jahat. Tentunya kita akan dipuji orang apabila kita menyampaikan kesaksian yang baik, memberkati orang lain. Sekali lagi, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Orang Kristen bukan saja untuk saling mengasihi, tetapi juga menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Tidak pilih orang apakah dia. Yang penting kita harus menjadi saksi Kristus. Menyampaikan kesan yang baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi pada pagi ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekali lagi ingat seperti mana pengalaman Paulus sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan. Di mana Paulus banyak mengalami hal-hal yang hampir menghalangkan dia dalam pelayanan. Namun pun demikian Paulus tidak merasa putus asa. Dia tahu di mana Allah selalu beserta dia. Sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati dengan hubungan kita kepada orang luar. Saya katakan tadi, perlu kita menyampaikan kesaksian yang baik. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kolose 4 ayat yang ke-5. Misalnya juga Paulus mengatakan, hiduplah dengan sopan, penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya mengatakan ini, jika kita tidak mempunyai kebijaksanaan rohani, maka kita akan mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Kali saya ulangi, jika kita tidak mempunyai kebijaksanaan dalam kita menguruskan hal bagi Tuhan, maka kita akan mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Di mana iblis mengambilkan waktu, mengambilkan kesempatan untuk menjatuhkan kita, untuk merosakkan hubungan kita dengan Allah. Itu perbuatan iblis. Namun, kita percaya yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Orang Kristen yang taat akan menjalani hidup di dalam pengudusan dengan menjauhi percabulan dan hidup di dalam keserasian, kekeluargaan di dalam Kristus dan mengasihi sesama saudara seiman dan hidup di dalam kejujuran dengan jalan bekerja dengan tangan dan tidak ikut campur tangan dalam urusan orang lain. Pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Allah yang selalu menyertai kita. Dia selalu menyatakan perkara-perkara yang baik buat kita. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih daripada bangsa yang berdosa. Kita dipilih oleh Allah seperti orang Israel. Orang Israel pilih Allah di mana mereka ditempatkan Allah di tempat yang baik dan sehingga mereka dimenangkan atas pertolongan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sekali saya katakan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat mengambilkan waktu sekali lagi. Walaupun kita di tempat masing-masing pada hari ini. Ada satu cara yang sangat mudah. Orang bilang cara online. Anak-anak kita telah berusaha mencari jalan. Bagaimana firman Tuhan diberitakan. Sedangkan kita tidak izinkan ke gereja. Kita bersyukur karena Allah punya rencana yang baik. Dan diberkatilah orang-orang Kristen yang taat kepada Allah. Yang selalunya mengindahkan kebaikan Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan
karena dia dapat memampukan kita untuk mengambilkan masa yang walaupun tidak begitu panjang, tapi saya percaya yakin Roh Kudus itu ada. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami sama-sama pelajari pada hari ini. Hamba mohon ya Tuhan, Roh-Mu terus berbicara kepada kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi ini. Supaya firman-Mu benar-benar menjadi berkat buat kami semua. Hamba mohon Tuhan sekali lagi, supaya Tuhan terus memimpin umat-umat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, dan terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa, dan mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan ke hadirat Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada masing-masing pribadi kami daripada awal sehingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya melalui pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan sebagai satu ucapan syukur kami kepada Tuhan, doa syafaat yang kami naikkan kepadamu, yang merupakan pergumulan hidup kami yang kami letakkan di bawah kaki salib-Mu, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari ini, menjadi kekuatan bagi iman dan pertumbuhan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur untuk semuanya itu, sehingga berakhir dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan Tuhan Yesus kami juga berdoa, untuk seminggu yang ada di hadapan ini, biarlah Tuhan terus memimpin kami di dalam apapun yang akan kami lakukan. Setiap pekerjaan kami Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan melindungi dan memimpin menyertai setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Bapa. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.